Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek IoT yang berfokus pada pemantauan detak jantung dan suhu tubuh secara real time menggunakan SP32 dan Perform Blink sebagai media monitoring berbasis smartphone. Judul proyek kita kali ini adalah Health Monitor berbasis IoT dengan menggunakan SP32 untuk memonitoring detak jantung dan suhu tubuh manusia secara real time. Kelompok kami terdiri dari Akbar Ivan Jailani, Ahmad Hidayatul Kabir Ali, Agung Budi Prasetyo, Muhammad Ufri Hidayatullah, Muhammad Salman Farisi, dan Muhammad Anik. Untuk tujuan proyek kami secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu sebagai pengembangan alat pemantauan kesehatan berbasis IoT menggunakan SP32. Tujuan kedua adalah untuk sebagai alat pengukur detak jantung BPM dan suhu tubuh secara real time. Tujuan ketiga adalah untuk tampilan data pada OLED dan pengiriman data ke Blink Cloud agar bisa dipantau secara online. Dan tujuan terakhir adalah sebagai sistem peringatan otomatis dengan buzzer saat melebihi batas normal. Baiklah, selanjutnya untuk komponen utama dan fungsinya. Yang pertama ada ESP32 sebagai microcontroller dan WiFi. Kemudian ada OLED I2C sebagai tampilan data. Kemudian ada pulse sensor untuk deteksi detak jantung. Dan yang terakhir ada DS18B20 sebagai sensor suhu tubuh. Selanjutnya untuk komponen pendukung kami ada buzzer untuk peringatan suara. Kemudian yang kedua ada resistor sebagai pengatur arus atau tegangan. Kemudian ada kapasitor sebagai penstabil, dan yang terakhir ada breadboard dan kabel jumper sebagai media perakitan. Di sini saya akan menjelaskan diagram block system, di mana di situ ada DS1820, di mana itu sensor suhu, ada resistor yang menghubungkan, serta pulse sensor KY09, dan tentu saja dengan microcontrollernya. Pada wiring dan koneksi. Nah, bisa dilihat sebelah kanan sini ada wiringnya serta koneksinya. Pada pulse sensor GPIO 34, kapasitas paralel pada output sinyal detak untuk stabilisasi. Sensor suhu DS18B20 GPIO 4. Di dalamnya ada resistor untuk pengatur tegangan antara pin data dan VCC. Ada buzzer GPIO 18 menyambungkan pin sinyal buzzer ke GPIO. OLED 12C berada di GPIO 21 dan GPIO 22, di mana pada GPIO 21 terdapat SDA, GPIO 22 terdapat SCL atau SCK. Untuk komunikasi 12C. Pada slide selanjutnya ada penjelasan program. Penjelasan program dibagi menjadi 5. Yang pertama ada inisialisasi library. Untuk menginisialisasi library, Wi-Fi, Blink, dan OLED dan sensor. Yang kedua ada pembacaan sinyal yang berfungsi untuk membaca data dari pulse sensor GPIO 34 dan DS18B20. Yang ketiga ada algoritma BPM yang berfungsi untuk menghitung BPM dari interval antar detak dan deteksi. Yang keempat ada logika peringatan buzzer, berfungsi untuk buzzer jika aktif suhu lebih dari 37,5 atau BPM lebih dari 100. Yang kelima ada pengiriman data ke Blink, berfungsi untuk mengirim data BPM ke V0 dan suhu ke V1 pada aplikasi Blink. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem. Yang pertama, inisialisasi sistem. Saat alat dinyalakan, layar OLED menampilkan selamat datang sebagai indikator sistem siap beroperasi. Yang kedua, kalibrasi sensor. ESP32 memulai kalibrasi sensor detak jantung secara otomatis untuk memastikan pembacaan yang akurat. Yang ketiga, monitoring real time. Sistem membaca detak jantung, BPM, dan suhu tubuh
lalu menampilkan di OLED secara real time. 4. Aktivasi buzzer. Jika suhu lebih 37,5 Celcius atau detak lebih 100 bpm, buzzer akan aktif sebagai peringatan dini. 5. Pemantauan via cloud. Data dikirim ke Blink Cloud memungkinkan pemantauan jarak jauh via aplikasi. Hasil dari pengujian. Jadi untuk suhu tubuh normal manusia berada di kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk detak jantung normal 60 sampai 100 bpm. Normal dalam artian tidak melakukan kegiatan apapun itu. Berikutnya ada verifikasi. Buzzer akan aktif saat suhu tubuh melebihi batas normalnya, yaitu 37,5 derajat Celcius atau 100 bpm. Berikutnya juga ada stabilitas tampilan OLED, stabil dan jelas. Ketika hasil dari pengujian 36 derajat Celcius, maka yang dikeluarkan juga sama, seperti halnya juga detak jantung. Yang terakhir ada validasi data real time di Blink. Data akan terkirim ke Blink secara real time dan akurat. Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang tujuan utama dari proyek ini, yaitu adalah untuk memonitoring detak jantung dan suhu tubuh manusia secara real time menggunakan sistem IoT berbasis ESP32. Masalah yang ingin kita selesaikan dalam proyek ini adalah pemantauan kondisi kesehatan yang masih banyak dilakukan secara manual oleh tenaga kesehatan atau dokter. Tidak adanya peringatan dini saat detak jantung atau suhu tubuh berada di luar batas normal dan sulitnya mengakses data kesehatan yang bisa dipantau melalui jarak jauh. Untuk manfaat proyek ini di dunia nyata yaitu adalah membantu pemantauan kesehatan dasar secara cepat dan otomatis. Manfaat kedua adalah dapat digunakan oleh lansia, pasien kesehatan atau sebagai aktivitas olahraga. Untuk manfaat terakhir adalah memberikan peringatan buzzer jika kondisi tidak normal dan data bisa dikembangkan untuk memonitoring dari jarak jauh, bisa menggunakan cloud atau aplikasi. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Sebutkan semua komponen yang kamu gunakan, Arduino atau ESP, sensor, motor, dan sebagainya. Lalu jelaskan alasan kenapa komponen tersebut dipilih dibanding komponen lain. Jadi komponen yang kami gunakan, untuk microcontroller kami menggunakan ESP32 karena memiliki WiFi bawaan, cocok untuk Blink, kemudian mempunyai respon yang cepat dan stabil dan tidak perlu modul tambahan. Kemudian untuk sensor, yang pertama kami menggunakan KY09 sebagai sensor detak jantung. Alasannya karena mudah digunakan untuk prototipe, biaya yang cukup murah, dan cukup untuk monitoring non-medis. Kemudian ada DS18B20 sebagai sensor suhu tubuh. Alasannya karena akurat dan cukup stabil, kemudian lebih tahan noise dibanding LM35. Kemudian untuk aktuator, kami menggunakan buzzer sebagai alarm lokal dan juga untuk memberi peringatan langsung tanpa membuka aplikasi. Dan untuk tampilannya, kami menggunakan LCD 16x2 atau I2C untuk menampilkan BBM dan suhu secara langsung dan membantu monitoring tanpa HP. Kemudian untuk platform IoT-nya, kami menggunakan Blink sebagai monitoring real time via smartphone, mudah dikonfigurasi dan tidak perlu server sendiri. Dan untuk komponen-komponen pendukungnya ada seperti kabel jumper, motherboard sebagai media perakitan. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan ketiga. Lalu kerja sistem
flow sistem dengan blink. Alur umum sistem dari sensor ke ESP32 ke LCD, buzzer, blink, float, dan smartphone. Untuk alur detailnya ada sensor detak jantung membaca denyut TS18B20 untuk membaca suhu tubuh, ESP32 untuk mengolah data sensor, menghitung BPM, dan ditampilkan di LCD dikirim ke Blink Cloud. Untuk aplikasi Blink App menampilkan BPM dan suhu, memberikan notifikasi jika abnormal, jika buzzer aktif jika nilai melebihi batas. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Jelaskan logika pemrograman utama yang digunakan dalam proyek. Yang pertama ada inisialisasi, di mana kita menginstal library Blink, library DS18B20, serta koneksi WiFi dan konfigurasi virtual pin Blink yang ada pada Blink kita. Yang kedua, pembacaan sensor. Detak jantung dibaca secara periodik, suhu dibaca setiap beberapa detik. Untuk pengolahan data, sinyal denyut diubah menjadi BPM, sedangkan suhu dibandingkan dengan nilai normal. Untuk logika keputusan, BPM kurang dari 60 dan BPM lebih dari 100 dan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka buzzer on dan notifikasi di Blink akan muncul. Jika turun kurang dari 100 dan suhu kurang dari 37,5 derajat Celcius, maka buzzer off. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, bagaimana sistem IoT ini melakukan koneksi internet dan pengiriman data. Oke, langsung saja di sini cara koneksikan ESP32 terhubung ke WiFi, terus autentikasi menggunakan Blink Out token. Cara pengiriman data dikirim ke virtual pin dan Blink dan ditampilkan dalam widget label, gauge, dan chart grafik. Contoh, data yang dikirim BPM ke VO, suhu tubuh ke V1, status alarm ke V2. Itu caranya. Dan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6. Kelemahan atau potensi masalahnya. Yang pertama ada akurasi sensor. Sensor detak jantung sensitif terhadap gerakan dan tidak setara dengan alat medis. Yang kedua adalah ketergantungan internet. Jika WiFi mati, Blink tidak menerima data. Yang terakhir juga ada konsumsi daya. ESP32 plus WiFi itu cukup boros dan kurang optimal untuk penggunaan baterai lama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentang keberhasilan sistem monitoring yaitu adalah sistem monitoring detak jantung dan suhu tubuh berhasil diimplementasikan secara real time, memberikan data kesehatan yang akurat dan responsif. Kesimpulan fungsi peringatan otomatis. Sistem ini mampu memberikan peringatan otomatis melalui buzzer saat kondisi kesehatan melebihi ambang batas normal, meningkatkan keamanan pengguna. Kesimpulan pemantauan jarak jauh. Data kesehatan yang terkumpul dapat dipantau secara remote melalui aplikasi Blink, memudahkan pengawasan dan intervensi cepat. Saran pengembangan adalah dengan menambahkan sistem sensor SPO2, integrasi notifikasi lanjut seperti menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun Telegram, dan saran terakhir adalah penyimpanan data permanen di cloud menggunakan Google Sheet atau lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.